salam sehat dan belajar di rumah. Sebelumnya, mari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Ya, ini dari sistem reproduksi manusia menghasilkan keturunan yang anak-anaknya itu memiliki ciri dari orang tuanya. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup lain, misalnya tumbuhan atau hewan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Sekarang silahkan dibuka buku cetak IPA halaman 141 sampai 149. Pewarisan sifat dan pemuliaan makhluk hidup. Kita bahas ya, dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia dengan benar, lalu menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia dengan benar, lalu yang ketiga, menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan dan hewan dengan benar. Yang pertama, tentang pewarisan warna kulit. Nah, warna kulit dikode oleh banyak gen. Misalnya, ada gen A besar, B besar, C besar. Nah, genotipnya A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Ingat ya, satu gamet kalau dalam bentuk alel itu 2. Ya, jadi satu pasang. Gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin, yang menyebabkan warna kulit gelap. Sedangkan gen A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil memiliki kulit sangat terang. Nah, orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil memiliki warna kulit sawo matang. Nah, ini yang merupakan gabungan ya, atau artinya tengah-tengah antara gelap dan sangat terang. Atau dibahas di materi kemarin itu disebut intermediate. Selain akibat gen, sinar matahari berpengaruh pada fenotip warna kulit. Yang kedua, pewarisan tipe pelekatan cuping telinga. Nah, perhatikan pada gambar. Ya. Nah, gen G dengan genotip G besar, G besar, atau G besar, G kecil untuk cuping telinga terpisah atau terlepas. Nah, pengertiannya seperti pada gambar itu ya. Nah, lalu yang kedua, gen G dengan genotip G kecil, G kecil untuk telinga melekat. Nah, perhatikan arti telinga melekat seperti itu. Yang ketiga, pewarisan bentuk rambut. Nah, ada 3 macam bentuk rambut. Ada yang disebut keriting dengan genotip C besar, C besar. Lalu bergelombang atau ikal, genotipnya C besar, S kecil. Lalu lurus, genotipnya S kecil, S kecil. Nah, perhatikan pengertian keriting di situ ya, seperti pada gambar. Lalu ikal atau bergelombang. Lalu yang lurus. 4. Pewarisan pertumbuhan rambut pada dahi. Tipe pertumbuhan rambut V dikontrol oleh gen W besar dominan, maka genotipnya W besar, W besar atau W besar, W kecil. Nah, tipenya seperti pada gambar itu ya. Lalu yang kedua, tipe pertumbuhan rambut lainnya dikontrol oleh genotip W kecil, W kecil. Jadi banyak tipe rambut ya. Nah, seperti pada gambar itu. Jadi selain yang bentuknya V tadi, itu genotipnya W kecil, W kecil. 5. Pewarisan buta warna atau color blind. Nah, dicontohkan di situ ada wanita normal karier, artinya dia bisa melihat warna, ya semua warna, tetapi di dalam tubuhnya itu kromosomnya sudah ada
gen buta warna. Nah, kawin dengan laki-laki buta warna. Nah, maka hasil gametnya untuk yang perempuan adalah X besar, lalu X besar dengan kromosom buta warna. Sedangkan yang laki-laki gametnya X buta warna dengan Y. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam kolom masing-masing, maka dihasilkan X besar buta warna, lalu X dan Y, kemudian X buta warna, lalu kemudian X buta warna, dan Y. Maka filial pertamanya kalau dibuat dalam bentuk persen, dihasilkan wanita normal karier itu 25%, wanita buta warna 25%, laki-laki normal 25%, sedangkan laki-laki buta warnanya 25%. 6. Pewarisan hemofilia, yaitu penyakit yang menyebabkan darah sulit membeku akibat kekurangan protein yang dibutuhkan saat proses pembekuan darah. Nah, contohnya seorang wanita normal karier membawa gen hemofilia itu menikah dengan laki-laki normal. Maka didapatlah gametnya ya, X besar, H besar, X besar, H kecil untuk yang wanita, sedangkan yang laki-laki X besar, H besar, dan Y. Nah, tinggal kita masukkan dalam kolom masing-masing ya. Hasilnya adalah X besar, H besar, X besar, H besar, lalu X besar, H besar, dan Y, lalu X besar, H besar, X besar, H kecil, dan X besar, H kecil, dan Y. Maka didapatlah filial pertama, satu wanita normal atau boleh di dalam persen itu 25% wanita normal, sedangkan wanita normal karier 25%, laki-laki normalnya 25%, dan laki-laki hemofilianya juga 25%. 7. Pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah kegiatan mengubah atau memodifikasi susunan genetik baik suatu individu atau populasi tanaman untuk tujuan tertentu. Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki varietas tanaman yang sudah ada sehingga menjadi lebih unggul. Nah, teknik-teknik yang digunakan untuk pemuliaan tanaman diantaranya adalah persilangan. Ini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Lalu poliploidi, mutagenesis, transgenik, dan edit genom. Nah, teknik poliploidi adalah menggandakan jumlah kromosom yang dapat mempengaruhi fertilitas atau kesuburan tanaman. Contohnya adalah semangka tanpa biji. Lalu mutagenesis menggunakan radiasi dengan tujuan menginduksi secara acak sehingga menghasilkan sifat yang diinginkan. Contohnya pada jeruk bali yang memiliki warna lebih tajam. Lalu transgenik adalah menambahkan gen dari spesies lain untuk menghasilkan varietas dengan sifat baru. Contohnya pepaya tahan virus ring spot. Lalu edit genom adalah memodifikasi DNA secara langsung di dalam sel menggunakan enzim. Contohnya pada tanaman kanola tahan terhadap herbisida. 8. Pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pemuliaan hewan salah satu bentuk penerapan genetika yang memungkinkan manusia untuk memanipulasi susunan gen pada hewan, sehingga
dihasilkan bibit lebih unggul untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya, ada ayam petelur, sapi perah, kemudian ada ayam potong, dan lain-lainnya. Teknik-teknik yang digunakan untuk pemuliaan hewan itu adalah persilangan melalui inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan sudah dibahas pada materi sebelumnya. Melalui teknik persilangan dapat pula dihasilkan jenis hewan baru. Terima kasih atas perhatian dan ketekunan kalian dalam belajar. Sekarang, kerjakanlah soal-soal pada link Google Form yang Ibu kirimkan. Gunakan waktu dan kedisiplinan sebaik-baiknya. Nah, materi pertemuan berikutnya adalah listrik statis. Setelah belajar hari ini, berdoalah menurut agama masing-masing.